Ini adalah tugas psikologi Islam membahas tentang psikologi kognitif. Yuk teman-teman, mari ikuti dan simak semuanya. Yang pertama adalah psikologi barat. Pada ilmu ini memusatkan perhatiannya pada aspek jasmani, misalnya fisiologi. Ilmu ini membahas tentang tingkah laku manusia berdasarkan kajian terhadap sistem saraf dan fungsi kelenjar manusia. Pusat sistem saraf tersebut adalah di otak dan di sumsum tulang belakang. Maka suatu tingkah laku manusia dapat dipelajari melalui perubahan pada sistem saraf ini. Selanjutnya adalah psikologi Islam. Menurut Profesor Zakia Darajat, psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang didasari pendekatan sumber-sumber formal, misalnya Al-Quran, hadis, akal, indera, dan intuisi. Baik, selanjutnya mengenai unsur jiwa kognitif psikologi, aliran psikologi barat. Yang pertama, unsur jiwa dalam kognitif psikologi adalah pikiran atau suatu proses berpikir dan merupakan suatu proses dalam mengolah informasi. Kemudian yang kedua, kognitif psikologi bersumber dari perenungan intelektual untuk memproses informasi. Kemudian yang ketiga, mempelajari mengenai pembentukan konsep, proses berpikir, dan membangun pengetahuan, serta tidak ada pengakuan akan adanya peran Tuhan dan tidak mengenal baik buruk, tidak mengenal dosa dan akhirat. Selanjutnya yang keenam, tidak bersifat tauhidi yang kemudian menyebabkan identity crisis atau kegentingan mengenali makna diri pada individu manusia karena mengalami worldview intrusion atau gangguan cara pandang terhadap dunia, dan manusia itu sendiri merupakan subjek dalam proses kognitif. Oke, baik. Kemudian ada aliran psikologi Islam. Yang pertama, dalam psikologi Islam, unsur jiwa manusia terdiri dari ruh, ilahiyah, akliyah, qalbum, jasadiyah, dan nafs. Kemudian proses kognitif merupakan perwujudan penggunaan akal manusia yang merupakan fitrah manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus termasuk ke dalam unsur jiwa akliyah. Dalam unsur jiwa akliyah ini erat kaitannya dengan proses kognitif manusia. Manusia dalam menjalankan perannya dianugerahi akal. Melalui anugerah akal ini manusia memiliki logika yang kemudian sebagai manusia tidak hanya berpikir tetapi juga akan mengambil hikmah. Lalu pengakuan akan adanya peran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia, membentuk perilaku yang baik dan mendorong manusia dekat dengan Allah. Dalam psikologi Islam tidak melepaskan keterkaitan dengan Allah. Allah menjadi subjek tertinggi dalam paradigma psikologi Islam yang bersifat tauhidi atau mengesahkan Allah. Tujuan penciptaan manusia di muka bumi itu adalah sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Unsur jiwa manusia dianggap memiliki potensi baik dan bertujuan melakukan kebaikan, meskipun melalui pengaruh eksternal, tetapi bisa dipengaruhi melakukan keburukan. Nah, sekarang ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun saat alarm berbunyi. Nah, kedua, memilih menggunakan bahasa yang tepat. Yang ketiga, dalam penyelesaian masalah. Dan terakhir, ketika kita dihadapi ketakutan. Nah, di situ adalah contoh dari psikologi kognitif. Jadi kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa titik tolak paradigma psikologi barat berasal dari cara pandangnya terhadap struktur manusia. Barat memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang dikendalikan oleh libido yang cenderung pesimistis. Manusia adalah makhluk kosong yang dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia adalah makhluk otonom dengan keunikannya dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Pada sisi lain, Islam menawarkan sebuah pandangan yang berbeda mengenai manusia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang fitrah. Fitrah memiliki asli murni dan mempunyai potensi untuk mengenal Tuhan. Strukturnya terdiri dari aspek lahiriah atau jasad dan aspek batin atau ruh. Selain itu, Islam juga berpandangan bahwa struktur manusia pada aspek batinnya sesuai dengan modus aksidentalnya, layaknya seperti akal yang ada jika berhubungan dengan intelektual, jiwa yang ada ketika berhubungan dengan tubuh manusia, dan hati ketika berhubungan dengan intuisi. Kedua aspek yang telah dipaparkan pasti memiliki tujuan tertentu. Setidaknya Allah menyatakan bahwa tujuan penciptaan manusia terdiri dari dua hal, yaitu sebagai hamba dan sebagai hafilah Allah di muka bumi. Berangkat dari pandangan tersebut, maka paradigma psikologi Islam tidak melepaskan keterkaitannya dengan Tuhan. Tuhan tetap menjadi subjek tertinggi yang mempengaruhi paradigma psikologi Islam yang bersifat tauhidi. Berbagai struktur bawaan dan tujuan penciptaannya membuat manusia dianggap memiliki potensi baik dan bertujuan untuk melakukan kebaikan. Walaupun tetap bisa saja dipengaruhi untuk melakukan keburukan dengan pengaruh eksternalnya.